FM Mercury, sahabat sudah pukul 1 dan di hari Senin seperti biasa ada perbincangan rumah manajemen yang hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam. Sahabat, perbincangan rumah manajemen dan merupakan hasil kerjasama dengan AMA Surabaya. Kita memiliki tema yang tentunya ini kita bahas karena untuk mengedukasi sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk diketahui secara bersama-sama. Dan di kali ini di edisi Senin 24 Juni 2024 ini di perbincangan rumah manajemen kita membahas berkaitan dengan cermati pajak terkini. Apa itu SP2DK? Ini orang mengatakan biasanya adalah dapat surat cinta nih, ya gitu ya. Betul. Tapi surat cintanya kok bikin deg-degan gitu ya. Ini sudah hadir di studio untuk ngobrol sahabat bersama dengan saya di rumah manajemen ini, dan untuk Anda ini bisa menyaksikan secara langsung juga di websitenya Mercury. Anda bisa menyaksikan secara streaming di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Scroll ke bawah ya, ada visual. Nah, itu Anda bisa menyaksikan secara live-nya sahabat di perbincangan rumah manajemen ini. Secara audio Anda bisa streaming di aplikasi On Ears ataupun juga bisa di websitenya Mercury di yang paling atas, itu juga bisa di www.mercuryfm.id. Anda juga bisa bergabung, sharing dan bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300996. Sudah hadir di studio ada pakar-pakarnya. Ada Bu Zeti Arina, beliau merupakan pendiri dari Arta Raya Konsultan dan KKP Zeti Arina and Rekan. Ada juga Pak dosen, ada Pak Martinus Soni Erstiawan, SE MSE, beliau merupakan dosen Universitas Dinamika. Ini dua narasumber. Baik, apa kabar siang semuanya? Baik saja ini. Alhamdulillah baik. Kita ngobrol santai ya Pak Soni dan juga Bu Zeti, jangan tegang. Karena topiknya agak menegangkan, jadi kita harus santai. Betul, topiknya sudah tegang Pak. SP2DK ini agak tegang ya sebenarnya. Iya. Tegang. Tiba-tiba dapat surat cinta gitu kan. Wah, surat cinta apa ini? Isinya ini? Iya, kok tahu aja gitu. Orang berpikir kok tahu aja ya terkait dengan apa yang kita punya gitu. Tapi pertama-tama Pak Sari juga Bu Zeti, mungkin sahabat-sahabat Pukli harus diedukasi terlebih dahulu berkaitan dengan SP2DK ini, sebenarnya apa gitu yang harus diketahui terlebih dahulu berkaitan dengan SP2DK ini, Bu Zeti. Ya. Oke, SP2DK itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan merupakan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini SP2DK sebenarnya itu ya. Ini merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada wajib pajak dalam rangka kegiatan untuk meminta penjelasan. Pasti ada sesuatu biasanya gitu ya, kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan. Biasanya mungkin saja di SPT-nya kok ada yang mungkin belum, atau mungkin ada yang tidak wajar, atau mungkin tiba-tiba ada ditemukan data dari pihak ketiga gitu, dan setelah dicocokkan mungkin di SPT-nya belum dimasukkan, kemudian dikirimlah surat cinta namanya SP2DK begitu. Jadi untuk pelaporan pajak sendiri itu dilakukan setiap tahunnya. Biasanya kan ada batas waktunya gitu ya Bu ya. Betul. Dan saat tidak dilaporkan itu tiba-tiba terus ada surat cinta. Wah, apa nih yang kurang? Berarti kita harus seperti itu ya menyikapi, atau seperti apa saat kita mendapatkan surat cinta dari dalam tanda kutip Dirjen Pajak ini, Bu Zeti dan juga Pak Soni, apa nih yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat yang nggak tahu apa-apa nih gitu. Tiba-tiba dapat surat cinta nih. Gimana Bu Zeti? Ya, jadi begini. Untuk SPT sendiri, kalau orang pribadi kan 30 Maret ya, akhir Maret, kalau yang badan akhir April. Nah, ketika sudah dilaporkan pun sebenarnya bisa saja mungkin ada yang kelewat gitu ya. Mungkin ada yang memang belum dimasukkan gitu ya. Misalnya yang sering saya amati itu kaitan dengan, kalau orang pribadi itu kaitan dengan daftar harta. Nah, nggak tahu kenapa banyak wajib pajak yang tidak mau melaporkan daftar hartanya gitu. Padahal daftar harta itu ibaratnya
itu adalah wajah kita, ya, wajah kita di hadapan kantor pajak. Ya. Jadi walaupun kita itu sebagai misalnya crazy rich gitu ya, tetapi kok di SPT-nya itu daftar hartanya itu kosong, itu pasti Menjadi pertanyaan. orang ya. pajak menganggap kita ini fakir miskin. Oh, dapat bantuan bansos. Sehingga ketika kita membeli aset, misalnya tiba-tiba membeli rumah gitu ya, membeli mobil gitu, atau kita punya rumah, mobil dan sebagainya, sementara itu tidak masuk di SPT, ini pasti akan dipertanyakan gitu. Pasti akan dipertanyakan kenapa ini rumah ini kok tidak masuk di SPT. daftar harta. Itu contohnya gitu ya. Itu dari segi harta. Kalau dari segi hutang pun bisa nggak mengakibatkan SP2DK? Sangat bisa. Misalnya begini, saya tiba-tiba misalnya kredit mobil 5 gitu ya, kredit mobil 5, langsung 5. Misalnya Ada itu ya. di lapangan banyak. Oh gitu ya. Kredit model 5, kemudian angsurannya mungkin sebulan 50 juta gitu ya, 50 juta. Tetapi kok di SPT saya penghasilannya setahun cuman 50 juta gitu, atau mungkin 60 juta lah, mungkin ya 60 gitu ya. Sehingga pasti kantor pajak menganalisa mana mungkin misalnya ya orang ini bisa mengangsur 50 juta sebulan sementara penghasilannya hanya 60 juta setahun. Kemudian dicek di daftar harta juga tidak ada gitu ya, nggak ada misalnya ada uang tunai berapa miliar mungkin nggak ada gitu. Tambahan ini enggak ada Bu ya. Tambahan penghasilan enggak ada. Nggak ada gitu ya. Tanda tanya bagi teman-teman DJP itu ya. Kecuali mungkin begini, tidak punya uang tunai tapi punya kos-kosan gitu ya, 100 pintu gitu kan. Pintunya doang, Bu. Nah, ini berarti secara kemampuan ekonomis bisa. Tapi kalau misalnya secara profil harta tidak cocok, kemudian secara penghasilan tidak cocok, nah ini juga pasti akan menimbulkan tanda tanya sehingga akan ditanyakan gitu ya, dari mana ngangsur. Gitu. Jadi memang awalnya dari SPT, kemudian kok ini ada hal-hal yang misalnya dari daftar. Nah, ini kan datanya kok tahu aja gitu ya, orang-orang pajak ini. Tapi nanti kita tanyakan. Tapi saya pengen ke Pak Sony karena kan kita belajar juga ya. Kayak ini perkuliahan singkat gitu ya. 20 SKS, Pak. Dipadatkan ya. gitu ya. Kita bicara tentang SPT terlebih dahulu gitu ya. Padahal masih banyak orang yang belum paham apa saja yang dilaporkan. Tadi kan Bu Zeti, jadi apa yang kita laporkan di pajak itu mencerminkan diri kita. Nah, Betul. apa saja yang dilaporkan? Kadang orang itu takut ada ini nggak usah dimasukin deh, ini masukin, ini enggak. Nah, SPT itu apa saja yang harus dilaporkan oleh warga masyarakat ini, Pak Sony? Yang pertama yang pasti kalau untuk SPT wajib harus ada NPWP terlebih dahulu pastinya. Nah itu pasti ada potongan ya, potongan bulanan ataupun apapun itu sehingga menjadi rutinitas kita, kewajiban kita untuk melapor SPT. Nah SPT itu sebenarnya memang yang tadi disebutkan Bu Zeti tadi, untuk orang pribadi untuk sampai dengan tanggal 30 untuk kita laporan, dan untuk tanggal 31 April untuk yang badan. Ya. Kalau untuk yang SPT untuk orang pribadi memang apapun itu yang kita miliki seperti yang disampaikan bahwa ada di dalamnya ada harta, ada lagi hutang, ada lagi terkait dengan tanggungan kita, berapa tanggungan kita yang ada di rumah, misalkan ada anak istri atau maksimalnya 3 kalau kita lihat, atau kita berbicara tentang penghasilan tidak kena pajak. Dan itu ada lagi berkaitan dengan penghasilan lain-lain yang final, termasuk tabungan ya, termasuk deposito, itu memang perlu dan wajib disampaikan ke dalam SPT. Gitu, dia tidak hanya penghasilan kita tiap bulan yang kita terima, tetapi tabungan ataupun kita dapat warisan juga kita perlu wajib menyampaikan nominalnya berapa. Uang kita mendirikan rumah itu uangnya dari mana, itu kan juga beli rumah itu uangnya dari mana, itu kan juga perlu perlu pemahaman dan penyampaian secara self assessment di dalam SPT. Itu untuk orang pribadi, tapi untuk badan itu lebih rumit ya Bu ya. Itu lebih detail lagi, itu butuh bantuan dari KKP gitu ya Bu ya. Kalau yang badan gitu ya, tapi untuk yang pribadi itu memang harus semuanya dilaporkan apapun itu. Betul. Baik itu hutang ataupun kredit
Iya, pinjol gitu. Iya, Itu semuanya juga kartu kredit ya, kartu kredit juga perlu disampaikan, ataupun kita punya tabungan misalkan kita sisihkan di rumah itu juga ya disampaikan juga, oh di Termasuk rumah. uang di bawah bantal. Wah, itu dia maksud saya. celengan ayam itu Bu. Itu juga dilaporkan. Dipecah dulu dong. Jadi apapun harta kita itu merupakan namanya juga pelaporan gitu Iya, ya. pelaporan. Dilaporkan aja dulu. Nah, orang kita takut kalau dilaporkan semua nanti kenanya gede Bu. Seperti apa kalau orang berpikir itu? Itu bagaimana? Karena memang sekarang ini keterbukaan informasi ya Bu ya. Jadi Iya, apapun, walaupun kita sekarang menyimpan rahasia untuk tidak melaporkan, itu pasti akan ada kelihatan semuanya. Saya ngangsur di mana, ngambil kredit apa ya, itu kelihatan semua melalui BCI checking bisa ya, atau melalui Slik, Slik SLIK ya betul ya, istilahnya. Slik. Sama tadi saya baca apa tuh yang Ibu sampaikan itu terkait dengan Soneta, aplikasi Soneta untuk media sosial ataupun aplikasi-aplikasi terkait dengan marketplace, itu semuanya juga perlu kita sampaikan. Itu memang sekarang tidak bisa kita tutup kecuali yang ada di bawah bantal tadi. Iya, itu kejujuran gitu ya. Kalau di bawah bantal kejujuran gitu. Tapi kalau karena kan semua sekarang bisa jadi afiliator, itu kan ada penghasilannya sendiri dari betul. e-commerce, itu juga harusnya dilaporkan juga gitu ya. semuanya. Kalau misalnya kita mengendorse gitu ya, kemudian misalnya ini kan itu semua ada. Datanya itu ada. Ya, Kita ya. jualan di marketplace kan ada juga datanya. Sudah laku berapa gitu. Omsetnya itu semua sudah nyambung sih. Jadi terjadi transaksi-transaksi itulah data yang didapatkan. Nah, ini kan orang kita tuh, saya kan ini baru dapat warisan ini, tapi kok orang pajak tahu aja gitu. Itu tuh juga dari data transaksi-transaksi atau seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya warisan kan pasti ada nanti kalau seandainya itu berupa tanah dan bangunan kan pasti ada aktenya pengalihan pengalihannya nama, kan ya. ada Ya, balik nama pengalihan itu ya. Tapi sebenarnya kalau warisan sendiri itu bukan objek pajak gitu ya. Jadi kalau kita dapat warisan dari orang tua yang sudah meninggal ini bukan objek pajak. Tetapi mungkin kalau khusus untuk rumah dan tanah dan bangunan ya istilahnya harus membayar BPHTB karena ada perpindahan kepemilikan Ya, tadi gitu. betul. Tapi kalau pajaknya tidak gitu. Nah, banyak yang terjadi warisan ini kemudian tidak dilaporkan, merasakan itu bukan objek pajak Iya. gitu kan. Itu tetap harus dilaporkan. Karena apa? Dengan dilaporkan kan ada nantinya itu kemampuan kita tambahan untuk menambah kemampuan ekonomis itu kan ada. Misalnya gini, betul, iya. saya menerima warisan uang 100 miliar misalnya orang tua kita sudah di daftar hartanya ada uang misalnya berapa triliun gitu ya. Kemudian kita dapat 100 miliar misalnya. Ya. Itu harus dilaporkan juga karena dengan begitu itu bukan objek pajak tetapi juga menambah kemampuan ekonomis. Sehingga ketika saya membeli rumah dengan harga 50 miliar ya fine Iya, gitu. Orang pajak nggak akan orang nanya, yang nggak gitu. akan dapat surat cinta untuk mempertanyakan ini dari mana datanya, miss di mana nih pelaporannya gitu ya. Dapat rumah nanti misalnya rumahnya waktu itu padahal sebenarnya pas orang tua beli misalnya hanya 10 juta tapi siapa tahu kemudian hari ini kita jual gitu ya kemudian laku menjadi dari 10 juta menjadi 10 miliar gitu ya. Ini kan juga tambahan kemampuan ekonomis dan ketika menjual pun kita tetap harus lapor kemudian membayar ketika jual itu hanya membayar final pajaknya sebenarnya cuma 2,5%. 2,5% dari Jangan malah kalau menjual rumah misalnya dijual 10M terus malah janjian gimana kalau kita laporkan 2M saja. Iya, betul. Itu supaya salah. pajaknya kecil. karena lumayan terasa juga kalau Iya. Menurut saya itu malah salah karena begini katakanlah dari 10 kita laporkan 2M pajaknya cuma 2,5% ya Iya. cuman 2,5%. Kita nggak peduli padahal tadi nilainya cuma 10 juta jadi 10M gitu ya kan cuma 2,5%. Kalau misalnya kita nggak ngaku berarti uang yang kita dapatkan yang dari 10 kita laporkan 2M kan 8M terpaksa sembunyi nih di bawah bantal gitu ya. Nah, ketika kita mau bertransaksi lagi bingung ini mau ngaku apa. Saya sudah terlanjur ngakunya cuma 2M, yang 8M ini nggak bisa keluar. Kalau mau keluar harus ngaku penghasilan apa, pajaknya berapa. Kalau pajaknya non final, misalnya dianggap non final ya sudah
penghasilan lain deh, misalnya terserah mau jadi broker, mau jadi apa. Berapa pajaknya? Berarti menggunakan tarif progresif. Kalau tarif progresif itu berarti setelah dikurangi PTKP dan sebagainya itu tarifnya 5 sampai 35%. Nah, padahal kalau di atas 5 miliar itu pajaknya sudah 35%. Jangan sampai menghemat 2,5% tapi kehilangan 35%. Karena kan kita hitung-hitungannya di 2,5% di awal itu kan. Wah kan lumayan nih dari 10 kan 2 aja deh gitu. Tapi memang penghitungannya kalau kan ini memang masyarakat kita belum teredukasi dengan baik berkaitan dengan pajak ini. Bahkan pajak ini diperuntukannya untuk apa juga masyarakat belum paham betul gitu ya. Bahwa itu kan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk apa nih gitu. Itu kan masih belum teredukasikan dengan baik. Taunya masyarakat ya ini ada potongan pajak sekian tahunya di awal seperti itu saja, tapi memang banyak hal yang harus diketahui berkaitan dengan pajak. Ini dari awal yang surat cinta untuk permintaan penjelasan saja kita banyak tahu berkaitan dengan pajak itu sendiri ya sahabat. Jadi untuk Anda yang pengen sharing ataupun bertanya bersama dengan Bu Zeti Arina dari Arta Raya Konsultan dan KKP Zeti Arina dan rekan bersama dengan Pak dosen dari Universitas Dinamika ada Pak Bartinus Soni S. Triawan SE MSE, kita membahas berkaitan dengan apa itu SP2DK ya, cermati pajak terkini. Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan rumah manajemen ya sahabat di episode kali ini di Senin kali ini di 24 Juni 2024 bersama dengan Bu Zeti Arina, pendiri Arta Raya Konsultan dan KKP Zeti Arina dan rekan. Ada juga Pak Bartinus Soni R. Setiawan, SE MSE, dosen Universitas Dinamika. Kita membahas berkaitan dengan cermati pajak terkini, apa itu SP2DK ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri. Dan terkait dengan pajak ya, yang sekarang ini gencar sekali dilakukan dan yang harus diperhatikan oleh para wajib pajak karena memang saat ini banyak hal berkaitan dengan pajak ini ya Bu Zeti dan juga Pak Soni. Ini ada padanan dari NIK ke NPWP, kemudian tadi waktu affair juga ada Cortex sistem nanti yang seperti apa. Ini seperti apa Bu yang harus diperhatikan? Karena kan kita juga mengedukasi sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan ini loh terkait dengan pajak yang harus diketahui dan dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri dan juga masyarakat. Seperti apa Bu? Apa yang harus diperhatikan untuk saat ini berkaitan dengan para wajib pajak ini? Ya betul, jadi begini. Kita cepat atau lambat memang akan menuju single identity number atau disingkat SIN ya. Jadi semua data kita itu akan menuju ke satu data, yaitu akan menggunakan NIK. Makanya kenapa kita juga harus melakukan pemadanan NPWP karena akan menggunakan itu. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya terkait dengan NPWP. Artinya apakah anak kecil baru lahir gitu ya, atau anak masih sekolah gitu ya, punya KTP berarti itu punya NPWP gitu. Tidak otomatis ya. Tetapi kalau ketika seseorang itu ternyata sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, itu berarti harus diaktifkan ya, tetapi ketika diaktifkan nggak perlu menggunakan NPWP yang nomor baru, tetapi menggunakan nomor NIK gitu kan. Jadi mengaktifkannya bisa kita secara sadar, secara sukarela mengaktifkan sendiri atau ditetapkan NPWP secara jabatan. Jadi diaktifkan oleh kantor pajak. Kapan itu diaktifkan oleh kantor pajak? Misalnya ditemukan data yang memang mengindikasikan memang itu harus menjadi wajib pajak gitu tadi. Misalnya yaitu tadi ada penghasilan mungkin jualan di marketplace mungkin, atau menjual tanah dan bangunan nilainya signifikan dan sebagainya. Nah itu akan diaktifkan oleh KPP gitu ya. Nah sehingga ini tidak otomatis. Nah, dengan adanya nanti single identity number, ini data akan nyambung gitu ya, makanya nanti mulai dari aplikasi SIM mungkin, kemudian data BPJS, data apa saja pasti ini akan nyambung. Dan DJP ini sebenarnya sudah membuat namanya
core tax system yang akan dilaksanakan tadinya awal tahun 2024 ya. Tapi mundur lagi rencananya di awal 1 Juli 2024 ini, tapi ternyata mundur lagi. Ya memang ini sistemnya cukup bagus sehingga harus ditrial, harus benar-benar sukses. Nanti rencananya diundur dan ditunda di awal Januari 2025. Nah, dengan sudah adanya single identity number, otomatis apapun yang kita lakukan data itu akhirnya akan nyambung ya dengan kantor pajak. Misalnya nih, saya ini kan sudah cantik ya, pengen cantik sekali gitu ya. Kemudian saya melakukan operasi plastik nih, misalnya ya. Pasti perlu data ya. Ketika kita melakukan operasi plastik perlu data. Nah itu bisa tahu DJP gitu. Wah kenapa misalnya Zeti kok sudah menghabiskan uang 200 juta gitu ya untuk operasi plastik, tapi ternyata kok penghasilannya cuma 60 juta. Nah ini juga akan menjadi SP2DK juga gitu. Terus nanti saat ditanya diminta ini dari warisan Pak gitu. Dari bawa bantal nggak mungkin. Iya, nggak cukup bawa peti nanti kalau 200 juta. Oh jadi semua transaksi apapun gitu memang akan ketahuan gitu ya? Ya, akan nyambung. Termasuk kita punya utang pinjol. Nah, utang pinjol itu bisa nyambung gitu ya. Utang pinjol, kartu kredit gitu. Apalagi mungkin KPR gitu ya. KPR gitu. Itu bisa ketahuan, akhirnya bisa nyambung datanya antara penjual rumah gitu ya sama pembeli rumah juga. Misalnya kadang ada juga penjual rumah yang ayo supaya bebas PPN harganya kita turunkan misalnya gitu. Padahal di akte di perjanjian KPR-nya dengan bank kan nggak mungkin bank mau menurunkan kredit angkanya nggak mungkin ya sudah. Kalau misalnya utangnya katakanlah 200 juta ya pasti tertulis 200 juta gitu. Sehingga ini bisa menjadi double check ya baik kepada penjual maupun ke pembelinya gitu. Begitupun dengan pembeli, misalnya dengan pembeli juga harus dicocokkan apakah profilnya ini cocok atau tidak. Kalaupun misalnya saya ternyata uangnya itu dikasih orang tua misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, tetapi secara historinya, secara urutannya ini juga harus jelas. Artinya kalau diberikan orang tua berarti di SPT-nya menerima hibah uang tunai. Kemudian uang tunai itu kita pakai untuk nyicil rumah, misalnya seperti itu. Jadi intinya sudah harus tiada dusta di antara kita gitu ya. Jadi semua alurnya harus jelas gitu ya. Di daftar hartanya juga harus jelas gitu. Nah, kan batasnya 30 Maret nih untuk pribadi, Bu Zeti. Nah, saat di luar tersebut, di luar tanggal tersebut itu kita baru menerima semisal dana atau apapun itu dan tidak tercantumkan di yang berikutnya. Pada saat itukah, di tenggat itukah akan ada surat cinta dari pajak atau seperti apa kalau kita melihat hal tersebut, atau nanti ditunggu di tahun berikutnya? Tahun depan. Jadi per tahun. Jadi cut off-nya itu batasnya itu setahun itu posisi di Desember biasanya. Jadi kalau ini tahun 2024 berarti yang sudah dipelototin datanya itu adalah data Desember 2023. Januari sampai Desember 2023 berarti untuk dipelototi data-data yang masuk ke teman-teman DJP itu dilihat dari situ. Jadi misalkan transaksi pada bulan Maret tahun ini berarti masuk nanti tahun 2025. Saya dapat penghasilan lain, tambahan yang lainnya bulan Agustus, berarti ya tetap saja masuk nanti ke 2025 itu nanti. Jadi memang tidak langsung gitu ya, tapi kan ini datanya seperti apa gitu, transaksi-transaksi apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan seperti itu gitu ya. Jadi yang dilaporkan terlebih dahulu menjadi patokan sebenarnya dari pajak gitu ya, dari teman-teman dari DJP gitu ya. Dan kadang begini yang sering salah itu, kalau kita sebagai pegawai, jadi kalau ditanya saya itu mesti bayar pajak apa ya gitu. Kita itu harus tahu kita itu berada di kuadran
di mana Yang mana? gitu ya. Apakah kita sebagai pegawai, apakah sebagai profesional, apakah sebagai investor mungkin ya. Itu kita harus tahu dulu gitu ya. Ketika kita misalnya sebagai pegawai nih gitu ya. Banyak yang salah paham, kan aku sudah dipotong sama kantor. Iya. Berarti aku nggak perlu lapor dong gitu. Justru dipotong itu kita harus perlu lapor gitu ya. Jadi bukti potong itu harus kita tunjukkan ke KPP, ini loh saya tahun kemarin saya punya penghasilan ini gitu ya. Justru kalau nggak lapor nanti pasti jadi pertanyaan. Nah, termasuk misalnya begini, saya punya penghasilan misalnya 1 tahun 500 juta gitu ya. Secara bukti potong benar 500 juta. Tetapi di daftar harta nggak dilaporkan. 500 juta itu artinya masih berapa di tahun itu gitu ya. Ya, kalaupun misalnya nggak kita belikan rumah, nggak dibelikan mobil, bisa saja itu masih berupa tabungan, bisa saja berupa uang tunai gitu ya. Ya artinya harus juga dicantumkan di daftar harta atas penghasilan yang kita hasilkan selama 1 tahun itu berupa apa saja. Misalnya berupa emas gitu ya, ditulis emas gitu ya, emas lantakan mungkin ya. Berapa gram gitu ya, itu juga disampaikan juga nominalnya berapa pada saat kita beli pertama kali itu disampaikan berapa gram dan total yang kita punya emas yang kita punya juga perlu disampaikan Bu ya. Betul. Jadi kejujuran itulah yang utama kalau bicara tentang pajak gitu ya. Jujur dalam pelaporan gitu. Karena apalagi nanti ya di tahun depan ya tadi dikatakan oleh Bu Zeti ada Cortex System ini yang mau gimana pun ini Anda akan terlihat gitu ya semuanya. Dan itu dalam dan luar negeri loh, jangan salah gitu. Jangan merasa kalau karena kita belanja keluar kata apapun transaksi. Oh iya, kalau misalnya kita belanja ke luar negeri kan nanti minta VAT refund ya. Nah, VAT refund tuh langsung otomatis nyambung gitu ya, nyambung dengan DJP. Makanya kalau tiba-tiba kadang misalnya artis-artis gitu ya, tiba-tiba itu datang ke KPP, belum tentu dia tuh mau nyambangin KPP, enggak, biasanya memang ada pertanyaan. Karena ini gitu ya. dapat surat cinta ini gitu. Oh ya. Bukan karena saya mau melapor, enggak, melapor pun bisa online sekarang gitu ya. Ada pemanggilan gitu ya. Oh. Klarifikasi biasanya lebih banyak. Saya cuma mau ketemu dengan orang pajak ngapain gitu ya. Oh memang. Nah ini yang pertama Bu Zeti, mungkin orang awam gitu ya belum tahu, jadi pelaporannya biasanya diserahkan saja kan, saya sudah melaporkan dari kantor, diuruskan dengan orang kantor, tiba-tiba ini dapat SP2DK, pertama-tama menyikapinya harus seperti apa? Ya, oke. Jadi kalau kita mendapat SP2DK memang kita harus cermati ya, harus cermati apa sih isinya gitu ya. Kita isinya apa gitu ya. Berarti kita mesti diteliti dulu SP2DK-nya gitu ya. Kemudian kira-kira apa pertanyaan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan di situ atau data. Kadang ada data, ada pertanyaan, ada macam-macam biasanya ya. Kita cermati gitu ya, ini permintaannya apa gitu. Kalau misalnya terkait dengan mungkin harta gitu ya, mungkin harta yang belum kita laporkan, sementara secara profil penghasilan itu cocok, ya kita harus membalas, oke, memang ada misalnya kesalahan di laporan SPT gitu ya. Kami akan melakukan pembetulan misalnya dengan menunjukkan berapa sih misalnya penghasilan kita gitu ya. Misalnya tahun kemarin saya menerima 500 juta gitu ya. 500 juta tetapi saya memang tidak melaporkan saya beli mobil misalnya 300 juta. Kalau tiba-tiba saya beli mobil 300, nanti langsung ditanyain uang 300 dari mana gitu. Dari situ nanti di suratnya tertulis dijelaskan bahwa saya membeli mobil dari penghasilan saya gitu ya. Buktinya dari bukti potong ini saya ada penghasilan 500 juta, kemudian sebagian saya pakai beli mobil. Kemudian setelah dicek di daftar harta ternyata memang belum ditulis gitu ya, belum ditulis uang di situ, ada uang tabungan gitu ya. Dengan begitu berarti ini ada kesalahan di pelaporan SPT. Kalau kesalahan di SPT ya berarti dengan demikian kami akan membetulkan gitu ya SPT tahunannya, kemudian dari situ ya sudah tinggal dibetulkan saja, nanti dikirim, jangan lupa tertulis gitu ya, tertulis bisa melalui surat, bisa datang langsung. Kalau datang langsung ya berarti kita minta berita acara ya bahwa kami sudah merespon, karena SP2DK itu harus ditanggapi 14 hari waktunya, 14 hari. Nanti kalau tidak direspon
Nah, bisa saja nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan. Apalagi SP2DK aja udah kaget gitu Iya. ya, kemudian tiba-tiba diperiksa, Diperiksa, wah tambah. lebih terkejut lagi gitu kan. Pemeriksaan apakah jadi kalau saat kita dapat SP2DK ini tertulis saja menanggapinya disampaikan terus itu saja atau seperti apa kalau pertama kali apakah berbeda dengan pemeriksaan kalau tidak menanggapi SP2DK ini, Ya, Bu? cukup tertulis sebenarnya. Bisa tertulis, bisa ngadep ke AR, menjelaskan langsung. Kalau tertulis ya berarti kita langsung bukti-buktinya, misalnya dari bukti potongnya, Ya. misalnya ya, kemudian SPT-nya memang belum ditulis waktu itu, dari situ perhitungannya kan sudah jelas nih. Kalau saya cuma nambah aset katakanlah 250 juta, kan uang saya masih sisa gitu kan. Ya, Jadi ya, cukup ya. pembetulan gitu. Tapi kalau misalnya saya gak enak nih, saya perlu datang langsung ketemu AR, boleh gitu Biar ya. langsung tahu penjelasan Biar langsung dari tahu kita penjelasannya. ya. Tapi tolong nanti ketika sudah melakukan penjelasan itu ada berita acaranya. Oh. Jadi sudah ada bukti bahwa saya sudah merespon. Iya, iya. Itu yang mengeluarkan berarti dari DJP-nya. DJP KPP AR-nya akan ini memberikan berita acara. Itu harus kita minta ya sebagai wajib pajak ini karena itu sebagai bukti bahwa kita sudah merespon. Karena kalau tidak punya itu kita kan Panggil lanjut. terus ya. Nah, Panggil terus Kalaupun tertulis juga tidak masalah. Jadi ketika kita sudah mengirim tertulis, nanti biasanya kalau memang belum puas, AR akan mengirim surat susulan lagi gitu ya. Oh. Biasanya seperti itu. berarti ada temuan lanjutan berarti ya, Bu? Masih Bisa mengganjal temuan, gitu bisa ya? pertanyaan lanjutan karena mereka belum yakin gitu. Jadi kalau lebih dapat surat SP2DK ini tenang dulu gitu ya. Apa nih yang kemarin terlupa saat dilaporkan, lihat bukti-bukti yang kita miliki, udah datang aja gitu ya. Sambil bawa surat itu dijelaskan lebih detailnya seperti apa gitu. Jangan dredeg dulu karena kayak takut ketemu hantu gitu loh, Bu. Panang dulu gitu. Sebenarnya kalau ini tertulis itu lebih enak karena kita akan mengkonsep lebih detail ya, lebih detail gitu ya, kita konsep gitu. Misalnya bisa kalau takut mau dikirim boleh. Misalnya Oke. tertulis itu dibawa dikasihkan ke AR juga Oh, boleh iya. sambil dijelaskan. Kayak ujian tertulis dikasihkan ke dosennya gitu ya, Pak. Saya selesai ujian nih gitu. Tapi sebenarnya Bu, kalaupun ada SP2DK sebenarnya apakah kita cukup beruntung? Kayaknya kita cukup beruntung ya. Karena AR itu lebih detail melihat pajaknya kita, pelaporan kita untuk biar kita tuh lebih ajak dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada untungnya juga sih, Bu. Tapi ada juga kerugiannya itu tadi menghadapi apa yang harus saya lakukan ya dan sebagainya, itu memang agak Karena kan ketidaktahuan gitu ya. Ya, karena itu tadi banyak yang terutama yaitu daftar harta itu banyak bos, nggak usah nanti takut Potongannya gimana gede gitu, kalau gitu. tahu dengan KPP misalnya, padahal ya enggak sih, kita laporkan apa adanya asalkan sesuai dengan profil ya. Tapi jangan sampai misalnya profil kita itu memang penghasilannya katakanlah cuman 100 juta, kemudian tiba-tiba kita membeli aset 1 miliar yang itu uangnya itu gitu. nggak jelas, Iya, ya, pasti iya, mereka nggak berani melaporkan. Atau kalau memang itu ya harus mengaku ada penghasilan lain-lain dan tolong dibayar pajaknya, harus begitu. pendapatan dari mana itu juga dikejar ya. Iya. Dikejar itu yang bikin dredeg kadang. Ada nih cerita, jadi misalnya karena mungkin tidak lapor, kemudian meminjam namanya itu orang banyak nih, terjadi. pakai gitu ya. Bu, banyak. Namanya orang dipakai untuk deposito gitu ya, dan itu di atas 10 miliar, bayangin. Ya, Itu pinjam nama, ini bosnya pinjam nama pegawainya. Ketahuan juga gitu kan. Ketika Kan kasihan ketahuan, pegawainya. Iya, dipanggil lagi. Nah, ini. dari mana nih uang titipan? Titipan apa dikasih, kan kita nggak ikut punya gitu ya. Sebenarnya itu istilahnya sementara aja. Ketika nanti sudah tahu, di samping mungkin pegawainya juga dikenakan, sebenarnya akhirnya yang meminjam ini juga akan dikejar pasti. Karena kan pasti yang minjem ini ngomong juga, ini bukan uang saya, uangnya itu misalnya, itu pasti dikejar gitu ya. Karena ada loh kisah tukang beca gitu ya, yang dia tuh mangkal di depannya showroom mobil mewah gitu ya. Namanya dipakai buat
katanya itu sering dipinjemin KTP. Kemudian setiap pinjem KTP itu dikasih uang 200 atau berapa 200.000. Dia pikir lumayan ini cuma pinjemin KTP saya dapat 200.000. Nggak taunya ternyata itu dipakai untuk balik nama mobil. Itu kan ada beberapa ya Bu, rumah gang kecil, mobilnya Porsche, mobilnya Ferrari yang itu tuh. Oh, jadi yang itu adalah berhati-hati. Jadi identitas diri kita itu ya punya kita gitu ya. Jangan sekali-sekali kita meminjamkan nama, meminjamkan apapun sudahlah. Kita mesti hati-hati karena ini sudah era keterbukaan informasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini semua sudah nyambung. Terutama terkait dengan foto KTP jangan sampai akses dipublish di statusnya kita, itu juga menjadi bumerang juga sih sebenarnya. Atau alamat rumah dan sebagainya itu bisa dijadikan jadi untuk hal yang tidak diinginkan. Tahu-tahu loh kok ada tagihan dan sebagainya, itu juga membahayakan buat kita sih sebenarnya. Data pribadi itu ya. Kadang juga kita nama yang ada di paket barang kita itu kan juga bahaya. Jadi itu harus juga diperhatikan cara membuangnya seperti apa dari situ. Ini ada pertanyaan, sudah masuk di WhatsApp Messenger-nya Mercury. Ada dari Pak Henry. Pemerintah sampai segitunya ya memplototi harta rakyatnya. Tapi kenapa harta para koruptor kok tidak terdeteksi? Ketika ada pergerakan harta yang mencurigakan, petugas pajak hanya diam-diam saja. Menurut Ibu dan juga Bapak, para petugas pajak ini seharusnya bisa bereaksikan dan melaporkan pada pihak yang berwajib. Seperti apa ini komentarnya? Sebenarnya terdeteksi. Cuman kan ketika KPP itu misalnya mengirimkan himbauan, ini kan tidak boleh dipublish. Jadi kita nggak tahu gitu. Karena saya terus terang pernah kedatangan dulunya pejabat gitu ya. Kemudian sudah pensiun gitu ya. Terus kemudian itu simpanannya itu dalam bentuk obligasi dalam bentuk obligasi, kemudian atas nama istrinya. Nah dari situ dikirim surat ini atas apa gitu, dan memang ternyata nggak nyambung dengan datanya, nggak nyambung ya, akhirnya mereka bayar juga. Karena isinya penghasilan dari mana kayak gitu ya Bu ya. Ketika saya tanya itu bulan, terus akhirnya ya Ibu tahu sendiri lah, saya dapat uang dari mana-mana gitu kan. Ya sudah Pak, kalau gitu tolong dibayar. Oh ya saya bayar gitu. Jadi memang seperti itu yang sebenarnya terdeteksi gitu ya. Cuman kita nggak tahu karena itu tidak terpublish gitu. Kalau menurut Pak Sony seperti apa komentar yang terkait dengan Pak Henry? Ya, jadi memang sebenarnya jual atau mendapatkan nominal itu sebenarnya kelihatan sih sebenarnya. Artinya kalau secara melalui mobile banking dan segala macam itu kan sudah terdeteksi memang sih. Tapi memang kita kalau emang keterbukaan informasi itu benar-benar dipublish ya, memang pasti akan kelihatan semuanya sih. Itu juga jadi bumerang bagi teman-teman aparat penegak hukum juga gitu ya. Ya memang kalau sekarang belum 100% ya, jadi mungkin memang masih ada yang belum bisa ditembus. Tapi yang jelas untuk ada trust di Singapura ya. Di Singapura itu yang gembar-gembornya itu tidak bisa ditembus gitu ya. Tapi ternyata itu bisa juga. Jadi klien saya waktu itu ternyata punya trust di Singapura gitu ya. Kemudian ditanyakan, terus ganti saya ditanya, Bu Siti kenapa nggak bilang? Saya sudah bilang Pak semua data, Pak saya nggak tahu kalau Bapak punya trust. Nah, karena orangnya nggak cerita ngomong sama saya gitu ya gitu. Kenapa Bu Siti nggak bilang sama saya kalau itu kantor pajak tahu gitu ya? Ya saya nggak tahu kalau Bapak punya trust gitu kan. Saya kan cuma bilang seluruh harta ya Pak ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena waktu itu apartemen sudah dilaporkan gitu ya, punya kapal sudah dilaporkan. Saya pikir ini sudah semua, tapi ternyata ada juga yang dilaporkan. Ternyata kata marketingnya gitu, trust itu nggak bisa ditembus katanya. Tapi ternyata tembus juga gitu kan. Ya kan yang punya harta Bapak gitu ya Bu ya. Saya kan bilang seluruh harta Pak gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bahri. Pemerintah cermat dalam penarikan pajak, tapi apa juga memperhatikan pekerja yang tidak digaji sesuai, sedangkan semua harus membayar pajak. Masyarakat bawah bayar pajak, tapi sekolah UKT semakin mahal. Komentarnya seperti apa nih? Nah, UKT nih Pak dosen ya.
Seperti apa nih? Balik-balik lagi gitu ya, gaji yang tidak sesuai, kemudian apalagi yang baru itu gitu ya, potongan 3% itu ya. Seperti apa komentarnya? Menjadi pertanyaan kalaupun yang ada baru muncul dan disahkan itu kan menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman kita yang menerima upah di bawah ya. Iya, betul, di bawah UMK aja berat, apalagi yang di bawah gitu. Apalagi terkait dengan pertanyaan tadi, Yang pekerja tidak sedangkan semua harus membayar pajak, masyarakat bawah bayar pajak, tapi sekolah UKT-nya juga semakin mahal. Seperti apa? Itu sharing dari Pak Bahri. Pak Bahri ya. Jadi memang di lapangan memang demikian Bapak. Jadi kebanyakan memang sekarang ini rata-rata naik semuanya Pak. Jadi ketika kita yang memiliki gaji yang lumayan di bawah UMR ataupun di bawah PTKP itu juga memang nggak harus bayar sih sebenarnya Pak. Tapi tetap mau nggak mau ikuti aturan UKT, aturan pajak itu mau nggak mau kita ikuti itu. Kalaupun kita lari pun ya juga susah. Misalkan kita mau beli sesuatu di salah satu minimarket misalkan barang, kan mau nggak mau kita juga ada pajaknya final langsung ya, kita parkir dan sebagainya. Itu sebenarnya mau kalau dihindari juga susah, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain berarti gitu ya. Itu dia. Ya sudah ketentuan mau bagaimana gitu ya gitu. Kalau Bu Zeti seperti apa Bu? Ya, komentarnya. jadi sebenarnya untuk penghasilan sendiri tidak semua serta-merta kena pajak. Kita harus lihat jenis penghasilannya apa gitu ya. Misalnya penghasilan dari warisan ya bukan objek pajak gitu ya, dengan ketentuan tertentu gitu ya. Hibah juga ada yang bukan objek dengan syarat tertentu, misalnya satu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, misalnya tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan sebagainya, itu bukan objek pajak ya. Tapi kalau hibahnya itu dari orang lain, nah itu kena gitu ya. Jadi kemudian ketika kita menerima penghasilan di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Ya setahun 50 di bawah 54 ya. 54 juta ya. Berarti sebenarnya tidak kena pajak gitu ya. Justru sebenarnya pajak itu nantinya dikumpulkan oleh negara, dipakai bisa untuk subsidi, misalnya untuk bayar subsidi, untuk bayar sekolah gratis, mungkin untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, kemudian ya segala infrastruktur gitu. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pajak, nggak ada yang mau bayar gitu, terus jalan ya maunya sendiri-sendiri, ini siapa yang ngurusin gitu ya. Sehingga ini harus untuk membayar pegawai negeri gitu ya, untuk membayar polisi, membayar tentara gitu, membayar ya semua gitu kan. Itu semua dilakukan oleh negara. Kemudian kalau kita misalnya jualan online gitu ya, kita juga ada threshold-nya kapan sih tidak kena, yaitu sampai dengan 500 juta itu tidak kena. Kalau sesudah 500 juta baru kena. Itu pun nanti juga ada yang fasilitas-fasilitas, misalnya kalau omsetnya kurang dari 4,8 cukup membayar 0,5% gitu ya dari omset. Tidak dipukul rata gitu loh. Memang sebenarnya ada disesuaikan dengan penghasilan dari para wajib pajak ini. Kalau kita bicara tentang wajib pajak ini ya Pak Bahri, dan kalau bicara tentang UKT ya memang ketentuannya seperti itu. Tapi di kampus juga banyak beasiswa gitu ya Pak Sony ya, yang bisa didapat. Tinggal mau nyari enggak gitu ya, tinggal mau berusaha enggak mendapatkan beasiswa. Sebenarnya ada jalan, ada kesulitan dan ada jalan gitu aja ya Bu ya. Kalau bicara tentang hal tersebut. Tapi kewajiban bayar pajak ya itu menjadi kewajiban kita para wajib pajak. Negara tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pemasukan dari pajak ini. Betul. Itu saja sih mau nggak mau. Sekolah gratis, nanti makan siang gratis tahun depan. Termasuk pajaknya nanti buat bayar makan siang gratis itu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Perbincangan Rumah Manajemen. 96 FM Merkuri, sahabat masih di Perbincangan Rumah
Manajemen ya bersama dengan AMA Surabaya kita membahas berkaitan dengan cermati pajak terkini. Apa itu SP2DK atau orang kita menyebutnya adalah surat cinta dari DJP gitu. Jadi jangan khawatir karena kalau bicara tentang SP2DK ini adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi jangan takut duluan gitu ya. Cari tahu dulu apa nih yang kurang dari pelaporan di tahun lalu, di tahun pajak gitu ya Bu ya, yang berjalan gitu, apa yang kurang dilaporkan itu kita lihat terlebih dahulu. Nanti kita datang saja untuk memberikan keterangan ya sejelas-jelasnya dan kita minta bahwa kita sudah menanggapi dari surat tersebut supaya tidak ada tindakan lanjutan gitu ya. Harus direspon. Harus direspon itu berkaitan dengan SP2DK ini. Nah, kalau tidak direspon, celakanya untuk para wajib pajak ini apa nih Bu? Ya, oke. Biasanya memang tindak lanjut SP2DK ini kan WP ini dikasih waktu 14 hari ya, 14 hari. Nanti tertulis juga di situ ya. Kemudian kalau misalnya kayaknya 14 hari saya nggak cukup nih waktunya karena kebetulan SP2DK-nya kok rasa pemeriksaan gitu ya. Jadi minta direkon data ini, apalagi yang kalau PPh Badan ya, itu kadang minta rekon. Itu kan pasti perlu waktu ya, perlu waktu ya. Kalau memang sekiranya itu tidak cukup waktu, ya tetap direspon bahwa oke, kami akan menjawab pertanyaan ini, tapi kami minta perpanjangan waktu, biasanya gitu ya. Jadi silahkan aja, boleh minta perpanjangan waktu ya. Kemudian nanti tapi harus juga perpanjangan waktu itu disetujui oleh AR gitu ya, oleh AR. Tapi kalau misalnya kayaknya saya masih belum menemukan angkanya misalnya, ya nanti kita jawab dulu. Oke, kami akan menelusuri datanya, selanjutnya nanti rekonsiliasi akan segera kami kirimkan misalnya seperti itu. Jadi intinya yang penting direspon dulu ya. Karena kalau misalnya tidak ada respon gitu ya, tidak ada respon, disurati malah didiemin, dicuekin. Nah, kemudian kok ya nggak minta perpanjangan waktu. Nah, itu berarti dianggap kita ini nggak kooperatif. Kalau nggak kooperatif, biasanya akan diusulkan pemeriksaan gitu ya. Nah, pemeriksaan masih untung, artinya ya mungkin masih ada yang belum jelas. Tapi kalau itu sifatnya data konkret dan itu akan ibaratnya AR tuh menganggap bahwa ini memang kesengajaan dari wajib pajak tidak melaporkan. Nah, itu bisa saja nanti diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Karena misalnya begini, tiba-tiba DJP itu misalnya menemukan bukti potong gitu ya, bukti potong dari pihak ketiga gitu ya, bahwa misalnya perusahaan ini menerima bukti potong yang kalau dari nilai dasar pengenaan pajaknya itu katalah angkanya mungkin 500 miliar gitu ya. Sementara kok di SPT-nya ini hanya dilaporkan katakanlah 100 miliar. Berarti ini ada 400 yang tidak dilaporkan. Berarti ini sebenarnya AR sudah mendikasikan, jangan-jangan dia itu memang tidak ada itikat baik gitu ya untuk melaporkan gitu. Makanya begitu di SP2DK kemudian tidak ada respon gitu ya, tidak ada penjelasan apa-apa, bisa saja diusulkan nanti pemeriksaan bukti permulaan gitu ya. Bukti permulaan itu artinya pemeriksaan karena ada indikasi tindak pidana perpajakan itu. Ya, tapi kalau misalnya cuman sekedar ini sih nggak sampai ke sana ya. Mungkin karena pemeriksaan itu ada pemeriksaan biasa, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan sebagainya, menguji kepatuhan gitu. Tapi kalau nanti memang ada indikasi tindak pidana gitu ya. Nah, itulah nanti yang diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi memang datang saja dulu, kalau untuk sampai ke pidana mungkin tahapnya kan kalau orangnya dalam tanda kutip wajib-wajib dablek banget gitu baru dapat surat itu ya Bu ya. Tapi yang jelas kalau dapat surat ini datang saja dulu gitu ya sahabat untuk menjelaskan dan tahu pertanyaan seperti apa nih yang dibutuhkan, konfirmasi dalam tanda kutip oleh DJP kepada Anda wajib pajak ini seperti apa gitu ya sahabat. Intinya direspon. Direspon saja. Dengan menggunakan surat, menggunakan langsung gitu, atau ketika datang langsung pun menyerahkan surat gitu, sehingga nanti ada tanda terimanya gitu. Jangan lupa itu ya tanda terimanya supaya ada bukti bahwa Anda sudah merespon gitu. Betul. Terakhir, karena kok waktunya cepat sekali 1 jam ini. Ini tinggal 3 menit lah. Tinggal 3 menit nih Bu Zeti dan Pak Sony. Terakhir sebagai closing statement di perbincangan kita hari ini seperti apa Pak Sony? Silakan nanti ditutup oleh Bu Zeti berkaitan dengan cermati pajak terkini dan apa itu SP2DK.
selama perbincangan ini seperti apa Pak Sony? Ya, jadi memang untuk menghadapi SP2DK ini memang perlu ketenangan dan kecermatan apa yang memang perlu kita sampaikan kepada AR itu atau dari KPP atau DJP ya. Jadi kalau tanpa ketenangan otomatis kita pasti akan, biasanya itu kalau yang belum biasa itu biasa akan takut duluan, panik gitu. Tapi kalau perusahaan sih sudah agak tenang karena ada seseorang yang bisa mendampingi terkait dengan bagaimana melakukan keuangan ataupun konsultan pajak dan sebagainya. Tapi untuk yang orang pribadi ini memang agak ketakutan ini harus apa. Tapi akhirnya ketika kita menyampaikan dan oh ya saya kurangnya apa, jadi bisa berarti tahun depan itu lebih enak untuk melaporkan ataupun melaporkan atau membayar atas segala macam aktivitas perpajakan itu sih Bu. Kalau Bu Zeti seperti apa Bu closing statement kita? Ya, oke, saya ulangi, berarti baca dan teliti SP2DK yang disampaikan, kita pahami apa sih sebenarnya dimaksud dari AR, kemudian susun penjelasan dengan data bukti yang relevan gitu ya, kita punya data apa ya kita susun dan buktinya jangan lupa dilampirkan. Kemudian lakukan ekualisasi atau teknik pengujian lainnya yang mendukung penjelasan, misalnya karena ini pertanyaan tentang rekon dan sebagainya, sampaikan penjelasan tepat waktu karena di situ 14 hari, kalau memang belum selesai mintalah perpanjangan waktu. Intinya komunikasi. Jika proses selesai pastikan telah diterbitkan SP3 P2DK, yaitu surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan data dan keterangan. Jadi istilahnya di closing ya. Sudah puas AR-nya, setelah itu selesai. Sudah jelas, jadi keterangannya sudah cukup yang dibutuhkan oleh teman-teman dari AR ini gitu ya sahabat. Dan kalaupun Anda masih bingung atau takut berkaitan itu, boleh ke Arta Raya ya Bu ya, untuk berkonsultasi gitu ya. Ini kalau boleh tahu di mana atau sosial medianya bisa di-sharekan untuk sahabat-sahabat Mercury Bu Zeti? Ya, di www.artarayaconsult.com, di kalau AB 0811374071. Boleh di website ya di www.artarayaconsult.com atau di nomor pribadinya Bu Zeti boleh di 0811374071 sahabat, untuk Anda yang ini ternyata saya baru dapat nih surat cinta gitu ya dan pengen berkonsultasi untuk perusahaan yang memang belum memiliki konsultan perpajakan, boleh menghubungi Bu Zeti seperti apa gitu ya. Apa saja nanti saat bertemu dengan AR yang dibutuhkan gitu ya Bu ya. Itu kan juga penting ya mempersiapkan segala sesuatunya. Itu yang harus, karena memang harus direspon sahabat SP2DK ini. Komunikasi aja dulu gitu ya Bu Zeti, supaya teman-teman dari AR dari DJP ini tahu bahwa Anda memang wajib pajak yang memang berniat baik gitu ya. Jadi berkonsultasi ataupun memang saya belum cukup nih untuk waktunya, bisa diperpanjang karena waktunya 14 hari. Terima kasih untuk narasumber saya sudah memberikan kita edukasi berkaitan dengan ternyata tidak semenakutkan itu surat cintanya dari DJP gitu ya. Direspon saja dulu ya sahabat, makanya jangankan dari DJP, surat cinta dari seseorang aja harus kita respon gitu ya. Karena namanya bertanya bisa saja persepsinya salah. Nah, gitu kan. Ya kita jelaskan. Gitu. Gak semuanya bener kok SP2DK. Ada yang salah juga. Iya gitu. Yang penting direspon. Iya, yang penting kita jelaskan itu salah, maksudnya begini gitu. Jangan takut duluan, kayak takut ketemu setan gitu. Enggak. Biasa aja gitu ya. Yang penting kita datang dan menjelaskan karena kita beretikat baik gitu ya. Karena kalau bicara tentang pajak juga kembalinya ke kita juga sebagai masyarakat sahabat. Terima kasih untuk narasumber, ada Bu Zeti Arina, pendiri Arta Raya Konsultan, dan KKP Zeti Arina dan rekan, serta Pak Martinus Sony R. Setiawan, SE MSE, dosen Universitas Dinamika, sudah hadir menyempatkan waktu ya di siang hari ini. Kesempatan untuk edukasi masyarakat juga. Karena penting Bu kalau bicara tentang pajak ya. Banyak tidak tahu tentang pajak. Betul. Itu masih belum banyak yang tahu. Dan untuk Anda yang tertinggal, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan di Rumah Manajemen ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Waktunya saya harus pamit di perbincangan Rumah Manajemen dan juga Lintas Kota. Sahabat tetap stay tune dan sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya.